hikmah kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala itu tidak lain untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah beribadah hanya kepadanya. Yang pertama, seseorang yang berzina dengan banyak orang itu lebih bobrok, lebih rusak, ya, dan lebih besar dosanya daripada yang berzina dengan satu orang saja. Misalnya Bapak Ibu, ada dua orang. Anggaplah yang pertama A. Si A ini sudah berzina dengan 20 perempuan. Sedangkan si B ini berzina baru dengan satu orang perempuan. Nah, dia berzina, ya, yang si A ini berzina dengan 20 orang perempuan tersebut. Orang ini adalah orang yang lebih bobrok, lebih rusak, lebih jelek, dan lebih besar dosanya daripada si B yang baru berzina dengan satu orang saja. Satu orang saja dosa besar. Apalagi beberapa orang. Lebih besar lagi dosanya, lebih buruk lagi dosanya, dan lebih bobrok lagi sifatnya. Tingkatan yang kedua, seseorang yang berzina secara terang-terangan. Secara terang-terangan lebih bobrok lagi, lebih rusak lagi, dan lebih besar lagi dosanya daripada orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Dua-duanya dosa besar. Mau si A yang berzina secara terang-terangan, ataupun si B yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Ya, secara sembunyi-sembunyi. Secara terang-terangan di hadapan halayak dia pamerkan perbuatan zina dia tersebut. Sudah tidak ada rasa malu lagi. Kalau yang si B masih malu-malu. Enggak ada apa? Dia berharap tidak ada orang yang tahu tentang perbuatan zina yang dia lakukan tersebut. Dua-duanya dosa besar. Tapi kalau lebih buruk, lebih bobrok, lebih besar dosanya si A tadi. Yang berzina secara terang-terangan, yang sudah tidak ada lagi rasa malu di hadapan halayak kaum manusia. Si B juga berdosa. Ya, dosa besar juga. Tapi dosa si A lebih besar. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, seseorang yang berzina dengan wanita yang bersuami. Nah ini. Affair, ya, selingkuh. Seorang yang berzina dengan wanita yang bersuami lebih bobrok, lebih rusak, dan lebih besar dosanya daripada dia berzina dengan wanita yang tidak bersuami. Karena dalam perbuatan tersebut terdapat kezaliman. Kemudian pasti timbul permusuhan. Ya, pasti timbul permusuhan. Suami dari istri yang dizinai dia pasti akan marah. Ya, dan pasti akan timbul permusuhan dan ketidaksukaan. Dan itu pastinya adalah merusak istrinya orang dan merusak suaminya orang juga. Sama. Ya. 6. Ya, dua-duanya dosa. Ya, si A berzina dengan seorang perempuan yang bersuami, ada suaminya. Yang satu, yang B itu berzina sama janda misalnya. Tidak ada suami. Dua-duanya dosa besar. Tapi lebih bobrok, lebih jelek, lebih besar dosanya si A tadi. Karena berzina dengan seorang perempuan yang bersuami. Ada suami. Na'udzubillah. Kemudian, yang keempat. Seorang yang berzina dengan istri tetangga. Lebih bobrok, rusak. Ya, dan lebih besar dosanya daripada orang yang berzina dengan selain tetangganya. Ya, karena itu menimbulkan gangguan terhadap hubungan baik tetanggaan dan penyimpangan terhadap wasiatnya Allah dan Rasulullah SAW. Yang kelima, tingkatan dari dosa besar zina. Seseorang ya berzina dengan istrinya mujahid. Mujahid itu orang yang berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Itu lebih bobrok, lebih rusak akhlaknya, dan lebih besar dosanya daripada dia berzina dengan wanita yang lainnya. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada si mujahid, ambillah dari kebaikan penzina itu. Ya,
ambillah dari kebaikan penzina itu sesuka hatimu. Subhanallah. Maksudnya, ya, si mujahid ini akan memberikan satu hal yang berkaitan dengan penghinaan kepada ya laki-laki yang menzinai istrinya. Subhanallah, istrinya para mujahid bukannya dijaga, diperhatikan kebutuhan dan keperluannya, malah dizinai. Nauzubillah min zalik. Nah, ya ini tingkatan yang kelima. Tingkatan yang keenam, seseorang yang berzina dengan mahramnya. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, seseorang yang berzina dengan mahramnya, Bapak Ibu, mahram itu adalah perempuan yang haram kawin dengan kita. Itu namanya mahram, atau laki-laki yang haram kawin dengan kita. Itu namanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu laki-laki yang pakai kain ihram. Tapi seseorang yang haram kawin dengan kita namanya mahram. Yang keenam ini, Bapak Ibu, tingkatan dari zina, seseorang yang berzina dengan mahramnya. Seperti berzina dengan ibunya, berzina dengan kakak perempuannya, berzina dengan adik perempuannya, berzina dengan bibinya, berzina dengan keponakan dia yang perempuan, berzina dengan cucunya yang perempuan. Ini lebih jahat, lebih bobrok, ya, lebih rusak akhlaknya, dan lebih besar dosanya daripada dia tersebut berzina dengan perempuan yang bukan mahramnya. Auzubillah.